Halo teman-teman, selamat datang di konten SSG seputar Surveyor GSPI. Nah, hari ini saya ditemani salah satu narasumber yang cukup hebat sih di GSPI, salah satu pegawai GSPI gitu. Nah, perkenalkan, saya bersama Mas Hidayat. Mas Hidayat, dari mana Mas Hidayat? Asalnya? Oke, perkenalkan, nama saya Hidayat Saputra. Siap. Asalnya Klaten, Jawa Tengah, Mas. Klaten. Sering ini renang? Boten. Oh enggak? Ngelaju, Mas. Nggih, sering ngelaju. Ngelaju. Kan kantornya Jogja, Mas. Siap. Jogging ya? Dengar-dengar berangkat kerja jogging. Boten, Mas. Nitih pesawat. Boten. Naik motor, Mas. Naik motor. Naik motor. Naik motor. Wah, ini ngelaju nih lumayan. Sekitar ya 20 kilo lah. Berarti sekitar 1 jam. setengah. Ya, 1 jam setengah. Oke. Nah, saya jadi kita ada di konten seputar Surveyor GSPI ini. Nah, kegiatan kali ini kita bakal ngobrolin mengenai pengalaman-pengalaman Mas Dayat sih lebih tepatnya kayak gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke pengalaman nih, mau tanya dulu nih, flashback. Jadi kan kita udah GSP ini udah sekitar 6 bulan ya. Sejak 2024. Oh iya. 6 bulan, nah kayak gitu. Nah, terus dari 6 bulan itu Mas Dayat ini udah kemana aja nih? Biar teman-teman juga tahu nih. Jadi kegiatannya itu udah kemana aja GSP gitu. Iya. Yang Mas Dayat tahu atau mungkin yang Mas Dayat alami deh selama 6 bulan ini di 2024. Baik, mungkin kita sedikit flashback dulu nggih, Mas. Sebelum ini pas tahun 2024-nya ya berarti nggih. Tahun 2024. 2024 berarti pas tahun 2024 kemarin awal-awal kita ada project di ini, Mas. Mana daerah Sumatera untuk tol untuk pengerjaan cek leger tol Palembang. Oh, leger ya? Leger di daerah situ kita melakukan istilahnya pengecekan ulang di wilayah situ menggunakan lidar sama foto udara. Siap. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kemarin ada juga di ini Banyumas, Puna, Mas. Oh, kalau Puna ini berarti sama ini ya, BPN ya? Nggih, sama BPN. Oke. Di Banyumas itu sekitar 10 hari lah di situ. Kita untuk pengerjaan foto udara. Itu luasannya paling sekitar di bawah 50-an ribu hektar lah. 50.000 hektar? Karena 50.000 hektar, Mas? Mas. Karena kan yang kita gunakan juga pesawatnya itu kan kualitasnya juga bagus juga, yang seperti jangkauannya, terus endurance-nya seperti itu kan bagus-bagus. Kita pakainya jenis pesawat P330 pakai CAC itu, Mas. Oh iya. Vitol berarti ya? Vitol. Oke. Terus lanjut setelah itu kita ada project kemarin pengerjaan leger ulang di tol Palembang. Oh sama? Sama, itu istilahnya terusannya lah. Oh lanjutan? Lanjutannya, oke. Itu. Sepanjang berapa, Mas? Kalau panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 70-an kilo lah, 77 lah. Wow. Oke. Seperti itu. Kemudian next project setelah di Palembang kita ada di Pekalongan, Mas. Pekalongan sama Puna. Puna ya? Puna. Kita menggunakan UAV Vitol itu juga, yang pakai P330. Tapi kalau itu luasannya paling di under sekitar 20-an ribu lah. Nah, makanya pengerjaannya sekitar paling 4 harian kemarin tuh. 20.000 hektar 4 hari? Terus, Mas. Kalau untuk selanjutnya yang paling long term untuk proyek yang panjang. Kemarin hampir sekitar 2 bulan lebih itu ada di Kabupaten Pasar di Kalimantan Timur. 2 bulan? Berarti ini Mas Dayat full 2 bulan di sana? 2 bulan di sana. Wah. Berarti nggak ketemu anak istri, Mas? Mas. Nggak gini, Mas? Boy. Gini, Mas. Gini. Tapi nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Kan ada tangan nih. Oh, siap. 12. Berarti full di sana nggak pulang-pulang, Mas Dayat? Pulang, Mas. Sempat waktu itu kan ada lebaran. Oh, lebaran. Cuti lebaran ya berarti? Cuti lebaran kita pulang dulu. H+10 kita balik lagi ke sana. Oh, gitu. Berarti ya lumayan lah sempat temu keluarga. Sempat gini. Oh my god. Wow.
Salaman. Salaman. Wah, ngawur ya Mas Dayat. Nah, terus nah, tadi kan 2 bulan ya Mas ya. Berarti itu kan meninggalkan keluarga selama 2 bulan itu kan kalau menurut saya sih cukup berat. Menurutku sih cukup berat ya Mas ya. Nah, ada fun fact juga Mas, katanya setelah disurvei beberapa orang gitu. Katanya lebih lebih enak memiliki status single karena akan lebih giat gitu. Karena kita belum, saya juga nggak tahu nih, mungkin Mas Dayat punya sudut pandang yang beda. Jadi kalau single nih, itu orang-orang tuh jauh lebih giat dalam mencari uang, dalam ke lapangan. Karena mungkin nggak ada beban gitu, nggak ada pikiran harus pulang, ini harus ketemu anak istri gitu. Mungkin ya. Nah, gimana nih? Mas Dayat ini kan udah berkeluarga ya, anak 8 ya? Hampir 11. Hampir 11, nah hampir 11 teman-teman. Jadi hampir 11. Sebentar lagi ke-11an, bikin ke-11an. Jebret, nggak jadi gol. Hidayat Mau FC. 2 Mas. Oh, mau 2? Nggih, mau Wah, 2. alhamdulillah mau 2. Selamat Mas Dayat. Oke. Nah, jadi Mas Dayat kan udah berkeluarga, udah punya anak istri kayak gitu. Nah, itu gimana Mas? Apakah itu mempengaruhi tingkat semangat atau giat dalam bekerjanya atau enggak gitu? Nah, saya perlu tahu nih dari sudut pandang orang yang memang sudah berkeluarga. Ya, kalau terkait semangat tidaknya dengan status dia single atau sudah berkeluarga gitu Mas. Sebenarnya kurang lebih hampir sama sih Mas antara single ataupun yang berkeluarga. Tapi memang yang untuk single ini memang biasanya memang untuk pekerjaannya memang lebih memang giatnya tuh lebih banyak gitu. Karena mungkin mulai tabungan toh Mas. Betul ya, betul. Tapi di lain sisi sebenarnya sing wis duwe keluarga pun juga Mas, tidak mengungkiri juga kita juga istilahnya juga giat juga harus dituntut untuk giat. Karena ada anak istri tadi ya. Ada anak istri itu. Tapi kalau yang single mungkin kalau giatnya itu istilahnya lebih banyak inisiatifnya lah istilahnya kayak gitu. Kayak sih. Mungkin dari sudut pandang saya ya Mas. Tapi kalau dari Mas Amr mungkin beda ya. Kayak gimana kalau dari Mas Amr yang dari sudut pandang mungkin masih gini ya Mas. Nah, enggak, saya nggak gitu. Ya, kalau saya sih kan karena mungkin masih belum nikah ya Mas. Jadi sebenarnya saya nggak ada masalah mau ke mana-mana gitu. Jadi nggak ada pikiran mau ke Maluku. Karena kan saya paling jauh sih ke Maluku Utara ya, Maluku Utara gitu. Jadi memang ada akulturasi budaya di situ juga, perbedaan budaya dan lain-lain. Saya sih justru malah senang. Mungkin karena memang single tadi ya, nggak ada beban harus ke keluarga, harus ke anak istri seperti itu. Jadi mau pergi lama pun nggak ada masalah kayak gitu. Nah mungkin bedanya mungkin di situ ya Mas Dayat. Cuman kalau aku setuju sih sama Mas Dayat, kalau terkait giatnya harusnya sih sama-sama giat ya, karena punya tujuan masing-masing kayak gitu. Mungkin yang single kumpulin uang semuanya apa nikah, persiapan di pernikahan, terus setelah berkeluarga seperti apa. Nah kalau yang udah berkeluarga, udah married mungkin kan harus beli susu anak ya. Beli meritnya. Oh married lagi? Enggak. Oh. Merit itu merek popok Mas. Oh. Mary's My Lab ciptakan popok berbeda. Popok. Sorry, literasi popok saya kurang soalnya. Sorry. Oke. Merek popok. Merek popok. Oh iya, merek popok. Susu, popok. Popok aja Mary itu. Oh, popok aja. Nggih. Oh, kalau susu tuh apa? Bear brand, anakmu bear brand susunya. Mboten sih, Mas. Apa? Itu sih Mas. Nggih, Nah, ngapunten. itu kan bapaknya, Mas. Mboten, Mas. Oh, sorry. Nggih. Nah, jadi Mas ketika aku sudah mengungkapkan tadi kan berarti mungkin banyak kan GSP ini adalah proyek Puna ya, pesawat udara Nggih, nirawak ya, Puna. mungkin sejauh ini pesawat udara nirawak. Nah, tujuannya apa sih Mas sebenarnya Puna ini pakai kode udara? Kan selama ini kalau kita sertifikasi pendaftaran tanah ya udah kita diukur aja tanahnya gitu, nggak perlu mungkin ya ini setahu saya mungkin ya, mungkin juga teman-teman yang awam-awam ini mungkin penasaran juga kali ya, kenapa harus Puna kayak gitu, kenapa harus pakai foto udara gitu, buat apa sih sebenarnya fungsinya kayak gitu. Nah, benar kata Y.R. Soekarno, aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sesungguhnya karena mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas ya dari segi konsultan ya, mungkin
Geosurvey Persada ini kan adalah konsultan yang bergerak di foto udara. Nah, mungkin bisa menjelaskan sedikit kenapa harus Puna, kenapa harus pakai foto udara gitu, supaya mungkin teman-teman di sana, di luar sana yang masih awam juga tahu kayak gitu. Ya. Jadi memang sebelumnya itu kan untuk program dari BPN itu kan ada namanya PTSL nggih Mas. Pendaftaran tanah sertifikat lengkap nggih. Nah, itu kan memang awalnya itu penggunaan foto udara memang belum ada. Di situ dia pengerjaannya menggunakan GPS secara mungkin RTK nggih. Dan itu kan prosesnya juga lumayan lama untuk pengerjaannya. Betul. Dan sedangkan sekarang ini kan dituntut agak lebih cepat untuk program kerja untuk di eranya Pak Jokowi ini kan ya. Jadi untuk pengejaran sertifikat tanah ini makanya dituntut lebih cepat dan efisien dan istilahnya pas juga untuk pengukurannya. Kita makanya ada inisiatif menggunakan pesawat udara nirawak itu dengan istilahnya pesawat itu kita asumsikan alat yang lebih memudahkan untuk pengambilan data dan lebih efisien. Di lain sisi GPS masih digunakan juga, tapi cuma untuk akurasi datanya si foto udaranya itu sih Mas. Seperti itu. Oke. Berarti kedepannya Mas Dayat, kalau dari penjelasan Mas Dayat mungkin ini kalau salah mungkin bisa dibenarkan ya. Seperti jadi dari foto udara ini nanti programnya untuk pemetaan atau sertifikasi itu mungkin dari delineasi ya. Delineasinya. Jadi nggak perlu langsung turun ke lapangan lagi seperti itu ya, karena foto udara yang dilakukan sudah bagus akurasinya. Sudah bagus akurasinya karena kita menggunakan sistem ini Mas. Pesawatnya kan ada istilahnya GPS geodetik yang dipasang di pesawat lah. Seperti itu. Oke, betul. Jadi kalau biasanya orang-orang nyebutnya kan pesawat PPK kayak gitu kan. PPK. Kan sebenarnya kalau PPK itu kan lebih tepatnya untuk pemrosesan pemrosesan GPS-nya ya. Tapi kalau umumnya memang di Puna ini bilangnya pesawat yang menggunakan PPK seperti itu kan. Istilahnya si pesawat itu tetap dikoreksi dari bawah menggunakan GPS base kayak gitu. Nah, itu untuk harapannya mendapatkan data yang lebih akurat seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Berarti memang sudah high quality ya. Kita berbicara high quality dari hasil foto yang kita akuisisi diolah dengan kualitas yang cukup tinggi sehingga akan membantu proses delineasi ya. Proses digitasi delineasi yang lebih bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang kenapa foto udara dibutuhkan saat ini kayak gitu, karena memang sebagai selain peta dasar ya, Mas Dayat kedepannya akan digunakan minum dulu. Ngelak Mas. Ya, boleh. Ini ciu lokal. Mboten. Toya peta nggih Mas, mboten Toya kopi. peta air putih ya, siap. Jadi memang digunakan sebagai dasar untuk delineasi atau melakukan digitasi, karena pekerjaan lapangan berarti memang sudah sangat dikurangi ya, seperti itu, agar lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga dan juga biaya mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih ada satu sisi lain sebenarnya Mas Dayat. Jadi kalau kita disertifikasikan semua tanahnya, itu kan bakal mengurangi yang namanya mafia. Ya kan. Jadi kan kadang ada tanah nih, mungkin di hamparan Kalimantan, Sumatera, itu kan masih banyak sekali yang belum bersertifikat. Hamparan yang belum bersertifikat. Nah, biasanya tuh dipermainkan sama mafia-mafia di sana. Seperti itu. Nah, apakah memang ini salah satu strategi juga untuk mengurangi mafia-mafia tersebut? Seperti itu. Kalau secara mungkin itu lebih banyak ke ini ya Mas, politiknya ya. Kalau kita kan lebih banyak ke teknisnya ya. Betul. Tapi kalau sepengetahuan saya mungkin juga salah satu salah satu tindakan yang tepat untuk menghindari itu ya mungkin dengan cara seperti itu. Ada pendaftaran tanah secara langsung itu. Sepengetahuan saya seperti itu. Cuma secara teknis saya bisa menjelaskan seperti tadi, tapi kalau secara politik apakah terkait untuk mafia atau tidak saya kurang tahu juga sih Mas. Itu urusan ya semoga aparat sih bisa membantu ya terkait hal tersebut supaya bisa ditangani lah dengan tepat, baiknya seperti apa, dihukum sesuai dengan yang ditentukan, hukumannya ditentukan. Oke, nah tadi kan sempat di-mention ya sebelumnya memang Mas Dayat baru saja pulang dari Pasir ya, di Pasir.
Nah, kalau teman-teman ada yang nggak tahu pasir nih, pasir tuh di sini nih. Ya, nanti bisa dilihat ya pasir itu sejauh apa Ini pasir. Mas. Oh sini ya? Sini ya, oh Ya, sini. sini Mas. Atau sini Mas. Ya, kapok Bisa sih aja. gitu. Editor. Editor. Ya, kerjaan editor, biar kerja editor. Nah, kan memang di pasir ini Iya. pasirnya pasir yang buat IKN bukan ya? Nggih. Biasanya kadang banyak yang menanyakan pasir Ha-ha. tuh mana tuh Mas? Yang IKN tuh bukan. Iya. Ya, biasanya banyak yang taunya di IKN itu. Betul. Ha-ha. Padahal pasir kan di kabupaten sendiri kan, di depannya IKN itu sih. Ha-ha. Sebenarnya seperti itu sih. Mas. Berarti beda lokasi dengan Beda IKN. lokasi, beda lokasi. Kalau IKN tuh pasirnya pasir apa ya? Penajam. Penajam. Penajam ya? Penajam, nggih. Oh, kalau yang ini pasir aja. Pasir aja, nggih. Oh, itu luasnya berapa Mas? Kalau boleh tahu. Kemarin sekitar Mungkin nggak ada kejadian-kejadian yang Pak Adayat alami terus. banyak sih Mas kalau untuk yang terkait survei ya. Hmm. Ada juga momen yang dimana si surveyor itu sampai harus tidur di emperan balai desanya. Pas waktu turun hujan juga kayak gitu. Fun fact-nya di situ tempat tidur yang salah satunya itu digunakan itu bekas mbah yang dulunya sering di situ terus meninggal